warahmatullahi wabarakatuh. Gri. Luar biasa ya, Gri ya. Pak Jokowi memberikan berkah kepada rakyat Indonesia. Kok gitu? Ya kalau kita yang normal mengakuin itu, tapi orang yang nggak normal, macam YouTuber yang otaknya sengklek, dia nggak nyadar mendapat keberkahan dari berita Pak Jokowi setiap hari. Ya buat YouTuber yang otaknya miring tuh, yang otaknya kalian tuh, coba kalian bikin konten selain Pak Jokowi kalau laku, otak kalian kan miring itu. Rajin bener bikin konten Pak Jokowi. Ya, karena AdSense kan? Nggak usah dipungkiri. Termasuk media mainstream. Coba bikin judul tayangan selain Pak Jokowi. Laku gitu? Ya, Gri. Kamu cerdas ya, Gri ya? Mikirnya sampai ke sana gitu ya. Kalau gua kan mikirnya kan, wah kasihan Pak Jokowi. Dihujat, dicaci maki, difitnah terus. Tapi di balik itu, Allah menabur rezeki di muka bumi ini untuk semua kalian, baik pecinta maupun pembenci Pak Jokowi, mendapatkan berkah dari peristiwa itu. Dan Pak Jokowi ikhlas, rela, ridho untuk kalian semuanya. Kalian otaknya kan nggak pernah mikir kan? Terutama YouTuber yang sengklek gitu tuh. Gri, YouTuber yang sengklek sebutin dong, Gri. Ya! Oh, pokoknya yang sering ini digeruduk, Agrifana ini digeruduk, nah itu tuh. Dapat gua cluenya, Gri. Kita sengklek gitu ya. Melulu yang dipikirin kan bagaimana cara menabur fitnah, nggak mikir kalau mereka mendulang banyak dolar dari sana. Termasuk media mainstream. Coba, gelar coba. Rakyat bersuara. Memakai judul di luar Jokowi. Laku gitu? Enggak. Ada yang dengerin gitu, ada yang nonton gitu? Enggak, gua jamin. Coba aja. Jangan sok-sokan kalian. Bayangkan ya, bagaimana tidak keterlaluannya Pak Jokowi reuni saja. Katanya reuninya palsu. Reuninya mengada-ngada. Tidak pakai seragam sendiri. Ya, reuni kok dilakukan 45 kali, yang ke-45 kali. Ini otak-otak yang bocor. Ini otak bocor ada lagi nih, Gri. Otak kalian bocor kemana-mana, muncrat kemana-mana. Nggak bisa mikir realistis, nggak bisa mikir positif. Loh, yang namanya reuni, ya, mau setahun diadain 2 kali, 3 kali, nggak masalah. Masalah buat lu. Mau 10 tahun diadakannya juga cuma sekali, juga nggak masalah. Tetap aja namanya juga reuni sesuai urutan. Reuni kedua, padahal diadakannya 10 tahun, hanya sekali. Ya, loh, otak kalian kok ya goblok. Nya minta ampun gitu ya. Udah, hadir Mulyono. Iya. Mulyono yang beneran, angkatannya Pak Jokowi. Katanya Mulyono itu ada bukan Mulyono Mukidi atau siapalah namanya, dan dia calo terminal bis Tirtonadi yang kemungkinan besar diduga dibawa sengaja hadir di reuni kan. Oh, dor. Kalau gila jangan ngajak-ngajak lah. Kalau goblok jangan berkoloni. Loh, ini bego berserikat. Kalian itu on. Tapi kok ya berkomplot itu loh. Heran gua. Janganlah kalau bego ngajak-ngajak temen. Goblok jangan berkoloni. Ini goblok berserikat. Luar biasa ini manusia-manusia ini nih. Bagaimana tidak?
Akibat framing mereka, akhirnya masyarakat terprovokasi, media juga terprovokasi, semua orang nyari yang namanya Mulyono ke Terminal Tirtonadi. Goblok berkoloni ini namanya. Otaknya. Ini ibunya dulu ngairin ngidam apa ya? Ngidam sendal jepit bodoh. Atau kalau ngidam terancam kadal, ini ibunya ini dulu ini. Coba, yang katanya Mulyono adalah calo tiket di Terminal Tirtonadi, ini kan luar biasa. Akhirnya apa? Pengacara yang menggugat ijazah palsu di Solo ikut-ikutan berstatement, ikut-ikutan berkomentar. Katanya, saya orang Solo asli, saya hidup di Solo, saya kuliah di Solo, saya tahu persis Tirtonadi. Kemungkinan besar itu ada. Kan goblok berkoloni kan itu. Gerombolan orang-orang ini nanti harus bikin ini loh ya. Kalau ada TPUA gitu ya. Ada YouTuber Nusantara, itu kan asosiasi gitu ya. Nanti harus bikin OOGI. Apa Gri istilah OOGI? Kalian nanti harus bikin organisasi untuk gerakan kalian. Namanya OOGI atau OGI. Organisasi orang-orang goblok seluruh Indonesia. Nanti di situ ada ahli, ada peneliti, ada doktor, ada profesor, ada pengacara. Loh, tapi kan itu orang intelek semua. Iya, intelek secara akademis, tapi goblok secara otak. Nah, kalian berkumpul, berserikat, bikin asosiasi di situ deh. Ya, nanti daftarkan ke Kumham kan bagus tuh. Ya, bagaimana tidak? Coba. Begitu dia menghembuskan isu Mulyono adalah calo tiket di Terminal Tirtonadi Solo, serentak seluruh media datang ke Terminal Tirtonadi Solo, cari yang namanya Mulyono. Yang kemarin hadir di acara reuni kehutanan UGM. Bayangkan. Temu, Gi. Nggak nemu lah. Ya orang-orang semuanya. Terus kamu ketemu Gri sama Mulyono. Makanya. Nih, kejutan nih ya. Gua temuin Pak Mulyono. Ya, gua dapat kiriman dari Sandi, kader PSI, yang kemarin juga memposting ijazahnya Pak Jokowi di X. Nah, ini melalui WhatsApp-nya Mas Sandi kirim video ke saya. Ini kata Pak Mulyono. Salam hormat ya Pak Mulyono. Terima kasih banyak. Kita dengarkan dulu Pak Mulyono. Cekidot. Ini kita sedang berada di... Nah ini dia Pak Mulyono yang dibilang sebagai calon tiket di terminal. Sampai Pak Taufik itu Pak pergi cari tahu ke terminal. Ternyata dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat orang ini gitu. Begitu dilihatkan foto, karena memang mereka lagi fitnah-fitnah aja. Inilah dia Pak Mulyono. Pak Mulyono mungkin bisa menjelaskan sedikit begitu selesai kuliah jadi mana gitu dulu. Saya selesai kuliah tuh langsung di Pulau Mentawai. Setelah dari Mentawai ya keliling lah sampai Maluku, Sulawesi, Papua itu, terus terakhir di Jambi. Tapi tidak pernah Pak jadi calon tiket. Izin Pak. Kalau beli tiket pernah Pak. Terima kasih. Pak Mul, salam hormat Pak Mul. Pak Mulyono. Dari Agrifana nih Pak Mul. Salam hormat ya. Ntar gua main ke rumah Pak Mul deh. Nih, Pak Mulyono menceritakan pengalamannya setelah lulus dari kehutanan UGM, kerja di beberapa tempat, di beberapa kota dan provinsi. Sampai ke Papua, yang terakhir Jambi. Nah, ini relate dengan videonya Bang Bil, yang sebelumnya sudah tayang, dan Bang Bil mencoba mencari jejak Pak Mulyono. Nih, gua yang nemuin Bang Bil. Pak Mulyono udah ketemu, dan ini pengakuan beliau, ya. Ya, ketawa aja. Musuh orang-orang sengklek.
ketawain aja. Orang-orang yang kurang waras, ketawain aja. Mau sampai di mana sih perbuatan jahat mereka? Itulah kalau kalian pengen melihat iblis, lihatlah Agrifanani. Kri, lu serius ngomong, Kri? Iya. Daripada susah-susah mau memakai contoh orang lain, Kri, sebenarnya iblis itu seperti apa sih perwujudannya? Kok berkali-kali kamu tuh ngomong iblis, manusia seperti iblis? Mau tahu perwujudannya? Lihatlah gue, Agrifanani. Kri, serius itu, Kri? Lihatlah, kalau pengen lihat iblis, lihatlah Agrifanani. Ketika Agrifanani menyebarkan hoax, ketika itulah Agrifanani itu iblis. Ketika Agrifanani memfitnah, menghujat, mencaci maki orang-orang yang berdosa, dan itulah Agrifanani ketika itu menjadi iblis. Berarti kayak macam Roy Suryo itu dong, Gri. Lu, gua nggak ngomong ya, yang lo ngomong lu. Ya kan dia kan apa ya, menghujat, mencaci maki, memfitnah ini kan terus-terusan, Gri. Berarti Roy Suryo itu iblis dong, Gri. Gua nggak ngomong, lu yang ngomong. Kan gua sendiri yang ngomong bahwa gua iblis. Termasuk Rismon juga iblis dong, Gri. Lu yang ngomong, gua nggak ngomong. Cerdas Agrifanani ini. Yang iblis itu gue. Kalau mau lihat penampakan iblis, nih, mukanya kayak begini nih. Ya, Agrifanani nih. Kalau Agrifanani itu seorang pemfitnah, penyebar hoax, menebar kebencian. Itulah ketika itu Agrifanani itu iblis. Berarti Rismon juga dong, Gri. Gua nggak bilang, yang bilang lu. Pokoknya gua nggak bilang. Gua menyontohkan diri gua sendiri. Luar biasa, Gri. No, bagaimana tidak? Orang-orang macam ini, orang-orang yang bersekutu dengan iblis macam ini, orang-orang yang memang sudah berkelompok, berkoloni, berserikat menjadi satu dengan bangsa-bangsa iblis seperti ini, hidup mereka dari hari ke hari, setiap hari terus-menerus yang dipikirkan adalah bagaimana cara memfitnah orang, bagaimana cara menyerang orang, bagaimana cara menjatuhkan orang, bagaimana cara menebar kebencian kepada mereka. Itulah kelompok iblis. Siapa, Gri? Roy Suryo sama Rismon maksud lu? Enggak, gua nggak bilang begitu. Lu yang bilang. Saya ambil contoh betapa dahsyatnya pengaruh iblis mempengaruhi manusia. Ketika waktu dulu masih COVID, ingat? Ketika dunia berebut vaksin, Indonesia itu kebagian Sinovac dari China. Apa kata sekelompok iblis yang ada di Indonesia ini? Mereka bilang jangan mau. Itu belum terbukti. Vaksin dari Cina. Kita dipakai kelinci percobaan. Ya, awas, hati-hati. Begitu diimpor, dijelaskan sama pemerintah, sama Menteri Kesehatan bahwa ini sudah teruji, bagus. Awas, mengandung babi dari Cina. Nanti yang disuntikan itu adalah mengandung minyak babi. Iblis itu. Iblis. Kan? Luar biasa kan pengaruhnya iblis? Nah, sudah dijelaskan bahwa aman, halal, tidak mengandung babi. Udah dijelaskan? Mana? Nggak ada label halalnya. MUI suruh ngeluarin label halal. Dikeluarin label halal oleh MUI. Apa kata iblis? Jangan mau. Nanti yang disuntik kebanyakan malah meninggal, malah mati. Otak lu yang mati. Suruh Jokowi dulu yang dipakai uji percobaan. Jangan rakyat. Dah, Pak Jokowi disuntik yang pertama kali dengan Sinovac. Apa kata iblis? Segerombolan iblis Indonesia ini. Ah, bohong. Suntiknya kosong, nggak ada serumnya.
Begitu ada video lain lagi, ada serumnya, ada vaksinnya, ada cairannya. Bohong, ternyata jarumnya nggak masuk, pura-pura disuntik doang. Itu iblis. Nah, ketika ditampilkan, ada cairannya di dalam suntikan, jarumnya masuk, disuntikan, kemudian masuk semua vaksinnya ke dalam tubuh Pak Jokowi. Apa kata iblis? Ah, itu mah vitamin C, bukan vaksin, jangan pernah percaya. Coba. Coba. Inilah gerombolan iblis yang ada di Indonesia dan dia hari-harinya terus merancang fitnah-fitnah yang keji. Itulah segerombolan iblis. Itu. Lu ikut gerombolan itu nggak, Kri? Dulu, Kri. Ya, kalau gua menebarkan fitnah, menebarkan hoax, ya gua termasuk di dalamnya. Tapi kan gua nggak ikut-ikutan. Tuh kan, luar biasa kan? Luar biasa. Jadi nggak akan pernah berhenti dia itu untuk memfitnah, mencaci maki, menyerang, membuat provokasi, memecah belah. Nggak akan pernah berhenti. Bayangkan, Pak Jokowi dari awal sudah diisukan Pak Jokowi PKI. Nggak mempan. Ganti isunya. Pak Jokowi pendukung asing dan asong. Pendukung asing dan pendukung asong adalah China, pengusaha Cina yang di Indonesia. Nggak terbukti. Karena diberantas semua oleh Pak Jokowi malah. Lebih kecil lagi. Ternyata Pak Jokowi bukan anak kandung dari ibunya yang sekarang. Coba. Gila kan? Lebih parah lagi. Pada saat ibunya meninggal, istri Pak Jokowi nggak ikut melayat. Coba. Gila kan manusia-manusia kayak begini kan? Ini manusia-manusia iblis yang ada di Indonesia ini. Dan memang mereka diciptakan oleh Allah untuk melakukan itu semuanya. Sampai kapan, Giri? Sampai modiar. Sampai meninggal. Nggak puas kan sampai di situ? Nggak mempan juga isunya? Diembuskanlah isu dinasti. Awas, hati-hati. Jokowi membangun dinasti. Nggak mempan. Karena semua partai politik, pimpinan partai politik, membangun dinasti semuanya. Termasuk Megawati, membangun dinasti semuanya. Nggak mempan. Beralih caranya. Paman Usman, nggak mempan. Karena dijelaskan secara kronologis hukum, tidak terbukti. Beralih lagi. Menyalurkan bansos untuk keperluan pemenangan. Nggak terbukti di MK. Apalagi cawe-cawe. Nggak terbukti. Kemudian dicap pembohong. Nggak terbukti. SMK. Nggak terbukti. Santai aja udah. Terus dicari-cari. Kemudian Jokowi adalah koruptor. Nggak terbukti. Sampai OCCRP memuat berita Jokowi koruptor nomor 2 sedunia. Nggak terbukti. Coba aja kalau OCCRP digugat sama Jokowi. Habis kalian. Jokowi aja nggak mau melakukan itu. Akhirnya kalau OCCRP mengklarifikasi sendiri. Nggak berhenti sampai di situ. Fufu-fafa. Plonga-plongo. Kelemar-kelemar. Nggak terbukti semuanya. Justru lebih garang dari yang dianggap tegas. Tapi karena memang Allah menciptakan kelompok-kelompok iblis yang ada di Indonesia ini untuk melakukan provokasi, fitnah, dan penyebaran hoax setiap hari, maka mereka tidak akan pernah berhenti mencari cara untuk menyerang Jokowi. Even usaha mereka selalu gagal. Nah, nggak puas, nggak terbukti semuanya, mental semuanya. Sekarang ijazah palsu. Udah berapa tahun yang lalu ijazah palsu. Terus diglorifikasi, terus dikapitalisasi. Nggak mempan. Karena nggak mempan, skripsinya palsu. Nggak mempan juga, KKN-nya palsu. Nggak mempan juga, kuliahnya palsu. Saya jamin 11 triliun Jokowi tidak pernah menginjakkan kaki sekalipun selama hidupnya di UGM. Bayangkan, mulut baunya comberan kayak begini. Bayangkan coba. Ini udah mbahnya iblis. Ini udah mbahnya iblis. Tidak yang sekedar iblis junior. Ini udah mbahnya iblis.
Bener-bener yang sudah senior. Ini seniornya para iblis di Indonesia. Bayangin aja. Nah, kalah, dilaporkan. Sekarang kehabisan akal. Karena udah pasti masuk penjara. Ketika hadir di reuni, diundang teman-temannya kehutanan, dibilang reuni palsu. Reuni yang diciptakan. Reuni yang dikondisikan. Mulyono, temannya Jokowi, palsu. Mulyono adalah calo tiket di Tirtonadi. Kemudian ada juga yang hadir dalam reuni UGM ternyata lulusan ITB. Kan luar biasa kejinya bangsa iblis ini nih. Keji luar biasa. Keji banget ini. Sumpah. Kalau sudah keji begini, bukan urusan lagi manusia. Allah, tangan Allah yang akan bergerak. Tangan Allah yang bergerak. Kun fayakun. Maka jadilah. Tunggu saatnya aja. Tunggu kuasa Allah. Tangan Allah yang akan bergerak. Ini sudah bukan lagi manusia. Karena sudah lewat batas. Sudah di luar batas. Dari sampai pakai baju putih katanya. Ini reuni nggak mungkin. Yang lainnya seragam, baju kaos biru. Ini pakai baju putih. Ini reuni apaan ini? Fix. Ini reuni jadi-jadian. Ini fix. Reuni yang diciptakan. Ini fix. Reuni dadakan. Ada juga sambal dadakan, cok. Odiar. Nggak apa-apa. Masyarakat hanya bisa menonton sambil berdoa untuk keselamatan negara ini. Yang iblis tetap menjadi iblis, tidak akan berubah untuk baik. Kalau manusianya, ya nggak tahu. Kita nggak bisa ngejudge juga. Ketika ada hidayah dari Allah, itu manusianya. Ya mungkin iblis yang selama ini bersemayam di hati mereka, dia kalah dan akan keluar. Tapi sepanjang itu tidak terjadi dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah, iblis tetap akan ada di dalam hati-hati mereka. Oh, maksudnya ke sana, Gri? Iya. Makasih Ustadz Agri Fanani pencerahannya. Enggak gitulah. Enggak, karena masyarakat dihasut terus sama segerombolan iblis-iblis yang memang sudah tidak punya rasa kasihan terhadap manusia ini. Jadi harus diluruskan. Oke, iblis, mari kita dengarkan. Please, kita dengarkan yuk jingle lagu dari YouTuber Nusantara. Check it out. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lover.